Ya, sudah terlihat tampilannya? Sudah, Ibu. Nah, ini kita akan membahas pertemuan hari ini terkait biaya pesanan ya. Kalau di perusahaan manufaktur itu kita bisa menghitung biaya pesanan, kemudian ada biaya berdasarkan proses ya, nanti di belakang. Tidak kita bahas hari ini, nanti mungkin minggu depan untuk yang proses. Untuk biaya pesanan di sini, nah kalau kita bisa pahami ya, di sini terkait sistem akuntansi biaya. Ini ada dua tipe untuk sistem akuntansi biaya untuk operasional manufaktur. Jadi ada dua, biaya pesanan. Kita sering menyebutnya job order costing itu. Kemudian berdasarkan biaya proses. Nah, yang membedakan apa? Untuk sistem perhitungan biaya pesanan, ya di sini kita bisa langsung menghitung biaya produk untuk setiap kuantitas produk yang kita produksi. Itu untuk job order cost sistemnya. Nah, bagaimana dengan sistem biaya prosesnya? Nah, kalau kita melihat di sini, untuk sistem biaya proses, kita bisa menghitung biaya produk untuk masing-masing departemen. Ya, contohnya ini kita lingkupnya kalau yang biaya proses itu adalah departemennya. Ya, kalau sedangkan yang biaya pesanan itu dari produknya. Ya, yang membedakan di situ. Nanti kita ulas lagi di belakang supaya lebih jelas. Kemudian di sini untuk sistem perhitungan biaya pesanan manufaktur, kalau berdasarkan aliran biaya produksi, kita bisa lihat di sini. Ya, ini contohnya ada perusahaan gitar ya, kalau dicontohkan di sini. Nah, di situ dalam operasional manufakturnya ada departemen pemotongan, kemudian ada departemen perakitan. Nah, kalau kita menggunakan sistem pesanan, kita menghitungnya by produknya. Nah, kalau prosesnya kita melihatnya per departemen ini, biayanya berapa. Di departemen pemotongan berapa, perakitan itu berapa. Nah, itu kita menggunakan sistem proses. Nah, di sini terkait biaya produk, kita kemarin sudah membahas ya, biaya-biaya apa saja yang sering digunakan. Ini ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung itu yang seperti apa, kemudian tenaga kerja langsung itu yang seperti apa, yang masuk kategori overhead pabrik itu yang mana. Nah, di sini kita ulas, saya ulang kembali ya, karena minggu kemarin sudah dijelaskan ya, terkait bahan baku langsung. Jadi yang langsung yang kita gunakan ya dalam operasional perusahaan. Jadi biaya bahan baku merupakan bagian yang integral dari memiliki porsi signifikan dari total biaya produk akhir. Ya, kalau di sini contohnya ini kan tadi saya bilang contohnya satu ambil perusahaan gitar, ini contohnya adalah biaya kayu. Ya, kayu itu menjadi bahan baku langsung di perusahaan gitar. Ya, kemudian tenaga kerja langsungnya yang seperti apa? Tenaga kerja langsung adalah biaya upah karyawan ya yang signifikan dari total biaya produk akhir. Ini contohnya adalah upah karyawan untuk di departemen pemotongan maupun perakitan. Itu yang dikategorikan tenaga kerja langsung. Nah, berbeda lagi dengan yang overhead pabrik. Ya. Yang overhead pabrik ini biaya yang selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi kalau kita tahu tenaga kerja tidak langsung, berarti kita bisa masukkan itu ke biaya overhead pabrik. Ya, ini dicontohkan di sini, misalnya ada overhead pabrik itu yang tidak utama ya.
berarti bahan baku yang tidak utama ya. Contohnya misalnya ada senar, kemudian ada lem, amplas, lain-lain. Kemudian ada gaji. Nah, ini terkait tenaga kerjanya. Kalau terkait tenaga kerja tidak langsungnya seperti apa? Contohnya di sini gaji pengawas produksi, kemudian gaji petugas kebersihan, kemudian listrik, air. Nah, itu masuk kategori overhead pabriknya. Bisa dipahami sampai sini? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Kemudian saya lanjutkan, di sini ada persediaan. Kita juga sudah tahu kemarin sudah penjelasan ya kemarin terkait perusahaan manufaktur. Nanti kita keluar muncul persediaan. Persediaan itu ada 3 juga ya. Persediaan bahan baku, kemudian ada persediaan barang dalam proses, kemudian ada persediaan barang jadi. Ya, bahan baku. Nah, kalian bisa cermati ya di situ ya. Biaya bahan baku langsung dan tidak langsung yang digunakan untuk menghasilkan sebuah gitar. Karena tadi contohnya adalah perusahaan gitar. Kemudian barang dalam proses itu yang seperti apa? Ya, ini biaya produk unit yang memasuki proses manufaktur tapi kondisinya masih belum selesai. Belum bisa langsung dipindahkan untuk dijual, itu masih dikategorikan barang dalam proses. Nah, sedangkan barang jadi ini adalah biaya produk yang telah selesai tapi belum terjual. Belum terjual tapi siap untuk dijual. Itu masuk kategori barang jadi. Jadi ada 3 kategori ya kalau kita di perusahaan manufaktur. Persediaan bahan baku, barang dalam proses, sampai ke barang jadinya. Nah, kalau alurnya seperti ini untuk gambarnya ya, mungkin memudahkan kalian memahami. Di sini ada bahan baku. Ada persediaan bahan bakunya. Ya, kayu tadi ya dicontohkan untuk perusahaan gitar. Nah, kemudian persediaan barang dalam proses. Itu untuk proses produksinya nanti akan muncul tenaga kerja langsungnya, overhead pabriknya. Ya, saya ulangi ya. Jadi di sini untuk di persediaan bahan baku nanti muncul bahan baku langsungnya. Kemudian di persediaan barang dalam proses nanti akan muncul biaya tenaga kerja langsung. Kemudian kita bisa menghitung overhead pabriknya. Kemudian dari sini barang dalam proses sudah selesai, kemudian kita bawa ke persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi baru nanti kita bisa distribusikan ke toko-toko. Itu yang muncul beban pokok penjualan. Nah, kemudian di sini kalau kalian kemarin waktu mungkin ya perusahaan jasa atau dagang, kalian pernah mengenal buku besar pembantu. Mungkin di sini kalau kita berbicara perusahaan manufaktur, itu munculnya buku besar pembantu bahan baku. Kalau sebelumnya kalian mengenalnya untuk perusahaan dagang ataupun jasa, itu buku besar pembantu piutang. Kemudian buku besar pembantu hutang. Nah, itu. Nah, kalau di sini perusahaan manufaktur kita mulai familiar dengan buku besar pembantu bahan baku. Nah, ini untuk sama ya fungsinya ya untuk memudahkan kita kira-kira bahan baku mana yang sisanya berapa, kemudian saldonya berapa, terpakainya sebelumnya kemana saja, itu kita bisa lihat di buku besar pembantu bahan baku. Nah, ini untuk contohnya, ini contohnya dari sini sebenarnya. Ya, dari tampilan 3 ini, ya kita bisa tahu ya, aliran biayanya.
Ini contohnya adalah laporan penerimaan nomor 190 ya. 190 ya, ada faktur pemasok 10.500.000. Jadi ini ceritanya kita pesan bahan baku, kemudian bahan baku itu sampai di kita, di perusahaan kita. Nah, kita menerima laporan penerimaan atas faktur ya dari pemasok itu, kita catat, kita terima, kita buatkan laporan penerimaannya. Ya, di sini ada buku besar akun bahan bakunya. Kemudian pada saat itu ada permintaan pesanan produk untuk pesanan nomor 71 dan nomor pesanan 72. Nah, pada saat kita sudah menerima menerima bahan baku, kita catat di sini. Diterima adalah 10.500.000 ya, komposisinya ada 750 kuantitasnya ya. Nah, totalnya adalah 10.500.000. Nah, kemudian untuk menghasilkan pesanan 71 dan 72. Ya, kita berbicara sistem berdasarkan pesanan. Ini ada pesanan 71 dan 72. Nah, kita membutuhkan bahan baku itu berapa? Nah, kalau di sini dicontohkan untuk pesanan 71, kita membutuhkan bahan baku itu sejumlah 200 unit. Ya. Harga per unitnya 10.000 sehingga total permintaan bahan baku untuk pesanan 71 sendiri itu adalah 2 juta. Ya. Sedangkan kalau pesanan 72 kita membutuhkan biaya bahan bakunya adalah 11 juta dengan komponen sekian. Bisa dipahami? Sampai sini dulu. Ya. Kita punya buku besar bahan baku. Ya. Kemudian dari situ ada pesanan 71 dan 72. Nah, permintaan bahan baku untuk pesanan 71 dan 72 itu komposisinya berbeda. Makanya kita buatkan kartu permintaan bahan bakunya di sini. Kita muncul ketemu untuk pesanan 71 membutuhkan bahan baku sekian, pesanan 72 membutuhkan bahan baku sekian. Sampai sini ada yang tanyakan? Masih bisa dipahami? Mohon maaf Ibu, itu gambarnya gak kelihatan. Blur ya? Ya nanti Iya. saya coba kecilkan, kelihatan enggak? Saya stop share dulu. Apa lebih jelas enggak? Masih ngeblur sih sebenarnya. Tapi lebih mending dari tadi. Sudah terlihat? Siapa tadi ya yang tanya ya? Tulisannya ngeblur. Ada yang tanyakan sampai sini? Saya berhenti di B yang tengah-tengah. Nida? Ada Nida?
Ada, Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Salva. Salva? Ya, Bu. Halo? Ya, Salva? Iya, Bu. Untuk ini, buku besar akun bahan baku, ini 2 juta dapat dari mana, Mbak? Ini loh, 2 juta. 2 juta dari mana? Jadi nggak ada yang tanya, asumsi berarti sudah paham semua. 2 juta ini dapat dari mana? Kenapa kok ini muncul di buku besar akun bahan baku? Salva? Mengambil dari persediaan awal, Bu. Ya, kenapa kok 2 juta? 2 juta ini kenapa muncul di sini? Di buku besar akun bahan baku? Kuantitas dikali harga. 200 kali 10.000, Bu. 200 kali 10.000. Karena ada permintaan bahan baku untuk pesanan nomor berapa, Mbak? Oke, Muhammad Ali. Iya, Ibu. Ya, 2 juta dibantu tadi siapa? 2 juta ini tadi Safa bilang didapat dari 200, kuantitas 200 dikalikan unitnya, harga per unitnya 10.000. Itu untuk pesanan nomor berapa, Mas? Nomor 71. Untuk pesanan nomor 71. Ya, ini juga perlu dicatat. Jadi buku besar akun bahan baku 2 juta itu karena ada pesanan bahan baku nomor 71. Dibutuhkan 200 unit, harga per unitnya 10.000, ketemu 2 juta. Ini harus sama dengan yang ada di buku besar. Nah, sama halnya seperti yang di pesanan 72. Di pesanan 72, di buku besar akun bahan baku, itu kita keluar, pencatatannya keluar sebesar 11 juta. Nah, kenapa kok 11 juta? Nah, kita bisa cek di permintaan bahan bakunya. Untuk pesanan 72, kita membutuhkan bahan baku itu sebesar yang pertama adalah 4 juta, yang kedua adalah 7 juta. Jadi total yang dikeluarkan untuk bahan baku itu adalah 11 juta. Ya, ini harus sama. Jadi 2 juta yang di buku besar akun bahan baku dengan permintaan bahan bakunya itu harus sama. Ya kan? Yang 11 juta pun juga begitu untuk permintaan nomor 72, ya. Nah, dari sini kita menghitungnya masih bahan baku ya. Bahan baku berarti kita bisa membuat kartu biaya pesanan ya di poin yang bawah ini. Kita buat kartu biaya pesanan. Itu berdasarkan pesanan nomor 71 dan 72. Tetap masih pesanan 71 itu adalah 20 unit ya. Pesanan 72 itu adalah 60 unit. Untuk saldo 1 Desember ini berdasarkan soal ya, 3 juta tadi. Nah, untuk bahan baku kita sudah menghitung 2 juta yang tadi.
Kemudian untuk pesanan 72 kita sudah menghitung juga ketemu 11 juta. Nah, bagaimana dengan tenaga kerja langsung dan overhead pabriknya? Nah, ini nanti kita menghitung juga, tapi nanti di belakang. Untuk perhitungan bahan baku, ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan? Ini baru kartu biaya pesanan untuk bahan baku. Nanti kita akan menghitung tenaga kerja langsungnya berapa, overhead pabriknya berapa. Baru nanti kita ketemu biaya per produknya berapa. Ada yang tanyakan? Masih bisa dipahami? Sebelum saya lanjutkan, oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini untuk mencatat penerimaan tadi, ya, penerimaan bahan baku. Kita mencatat jurnalnya adalah bahan baku pada hutang, karena itu asumsinya adalah pembelian secara kredit ya. Tadi 10.500, kemudian di sini ini untuk bahan baku yang sudah keluar ya. Bahan baku yang sudah keluar itu 13 juta. Dari mana 13 juta? Ini asumsinya tadi pesanan 71 dan 72. Tadi pesanan 71 kita membutuhkan 2 juta, sedangkan pesanan 72 kita membutuhkan 11 juta. Jadi total bahan baku yang dikeluarkan itu adalah 13 juta. Sehingga jurnalnya adalah barang dalam proses pada bahan baku. Jadi bahan baku itu kita langsung kelola menjadi barang dalam proses. Sedangkan bahan baku di kredit itu asumsinya kita sudah mengeluarkan bahan baku. Ya. Kemudian ini untuk menghitung tenaga kerjanya. Ini masih terkait ya untuk pesanan 71 dan 72. Masih tetap terkait dengan sebelumnya. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini untuk pesanan 71 menghabiskan 6 jam. Menghabiskan 6 jam pada tarif per jamnya adalah 10.000. Sehingga kita bisa tahu biaya tenaga kerja langsungnya adalah 60.000. Kemudian di sini nanti tampilannya di belakang ya, menunjukkan bahwa total 350 jam dihabiskan oleh karyawan untuk pesanan 71 selama bulan Desember itu adalah 3.500.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsungnya di sini untuk pesanan 71 kita bisa ketahui itu adalah 3.500.000. Nah, ini untuk upah, tampilannya seperti ini nanti. Ada perhitungan tenaga kerja langsungnya. Karyawannya siapa? Karyawannya siapa? Jadi untuk pesanan 71 ini asumsinya ada karyawan demeklinis, kemudian kita bisa menghitung di sini ya jumlah jam tenaga kerjanya. Kalau yang bagian bawah kartu biaya pesanan tetap kita bawa ke sini ya. Tadi kita sudah menghitung bahan baku. Di sini bahan bakunya juga sudah untuk pesanan 71 dan 72. Nah, sekarang kita tinggal menghitung tenaga kerja langsungnya. Nah, jumlah jam kerja untuk pesanan 71 itu adalah 350. 350 dengan tarifnya tadi berapa? 10.000. 10.000 ya. Dengan tarifnya tadi per jamnya adalah 10.000 sehingga kita bisa tahu total tenaga kerja langsung
Untuk pesanan 71 adalah 3.500.000. Itu kita pindahkan ke bawah untuk di kartu biaya pesanan. Masih di pesanan 71. Sedangkan pesanan 72 kita membutuhkan 500. 500 dengan tarif per jamnya di sini adalah 15.000. Ya, untuk pesanan 72 inilah. Ya, sehingga kita bisa tahu di sini adalah untuk biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menghasilkan pesanan 72 itu adalah 7.500.000. Ya, ketemu kita tenaga kerja langsungnya. Baru bahan baku, tenaga kerja langsung. Baru 2. Nah, terakhir kita akan menghitung overhead pabriknya. Nah, sebelum ke situ kita masuk ke jurnalnya dulu ya. Nah, dari sini jurnalnya apa? Jurnal yang kita butuhkan untuk mencatat tenaga kerja langsungnya. Ya, jadi ini ya. Jadi barang dalam proses kita ketemu untuk hutang upahnya adalah 11 juta. Asumsi belum terbayarkan berarti ini ya. Kalau kita melihat di sini. Dari mana 11 juta? 3.500.000 ditambah 7.500.000. Ya, tadi kita sudah menghitung ya 3.500.000 untuk pesanan nomor 71. 71. 71. Tenaga kerja langsungnya untuk pesanan 72 itu sebanyak 7.500.000 sehingga di total kita ketemu adalah 11 juta. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kita baru ketemu 2. Bahan baku, kemudian tenaga kerja. Kita terakhir masuk ke overhead pabriknya. Overhead pabrik ini ya masih harus kalian pahami juga ya karakteristik yang bisa kita masukkan overhead pabrik itu apa saja. Nah, kalian bisa lihat. Masih ingat nggak? Listrik, Ibu. Ya, ada listrik, kemudian air, kemudian bahan baku tidak langsung. Ya, bedakan ya antara bahan baku langsung dan tidak langsung. Ya, kita lihat karakteristik perusahaannya. Kalau tadi contohnya kita contohkan perusahaan gitar, berarti bahan baku langsungnya itu ya kayu. Ya. Kemudian untuk yang tidak langsungnya contohnya apa ya? Misalnya senar, kemudian lem. Lah, itu masuk di bahan baku tidak langsung. Berarti itu kita kategorikan overhead pabriknya. Ya, bisa dipahami di sini ya, untuk bahan baku tidak langsung. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak langsung, ya, tenaga kerja tidak langsung, tolong dibedakan antara tidak langsung dengan yang tenaga kerja langsung. Ya, tenaga kerja tidak langsung, ini contohnya ada yang pengawasnya, pengawas produksinya, kemudian ada petugas kebersihan, OB-nya. Nah, itu berarti masuk kategori tenaga kerja tidak langsung. Nah, sedangkan tenaga kerja yang langsung yang seperti apa? Berarti yang langsung berkecimpung dalam produksi. Dalam sebuah produksi, tadi contohnya tenaga kerja di perakitan, contohnya. Kemudian tenaga kerja di pemotongan. Nah, itu masuk kategori tenaga kerja langsung. Kalau di perusahaan gitar tadi. Ya. Kemudian listrik, air, nah itu juga masuk di overhead. Kemudian penyusutan pabrik itu juga overhead, masuk kategori overhead pabrik. Nah, ini kita contohkan di sini. Perusahaan gitar tadi menanggung biaya overhead itu selama bulan Desember itu 4.600.000. Nah, komponennya di sini bahan baku langsungnya, bahan baku tidak langsungnya ada 500, kemudian tenaga kerja tidak langsungnya 2 juta, utilitasnya 900.000, dan 1.200.000 ini asumsinya adalah penyusutan pabrik. Ya,
Untuk bahan baku tidak langsung ini 500.000 yang terdiri dari lem dan amplas misalnya. Sehingga kita bisa mencatat overhead pabriknya, itu jurnalnya adalah overhead pabrik pada bahan baku, hutang upah, hutang utilitas, akumulasi penyusutan. Ya, dengan komposisi biaya, komposisi nominalnya seperti tadi yang sudah ada di contoh ya. Overhead pabriknya adalah 4.600.000, bahan bakunya ini adalah 500.000. Ya, itu terdiri dari apa saja? Kalau di sini bahan bakunya, bahan baku tidak langsungnya, Lem dan amplas. Lem dan amplas, Bu. ya, lem dan amplas 200 dan 300.000. Ketemu bahan bakunya 500.000. Kemudian ada hutang upah. Hutang upah ini 2 juta. Ya, 2 juta sudah disajikan di soal ya. 2 juta, kemudian hutang utilitasnya adalah 900.000, kemudian penyusutannya adalah 1.200.000. Ketemu. Ya. Setelah itu kita ini untuk tarifnya nanti kalian baca sendiri ya untuk perhitungan tarif overhead-nya. Ini kalau di sini dicontohkan ya. Kalau menghitung tarif overhead pabrik ini dihitungnya adalah total biaya overhead pabrik dibagi dengan perkiraan basis aktivitasnya. Ini contohnya adalah 10.000 jam. Jadi total biaya overhead-nya 50 juta dibagi dengan jam tenaga kerjanya 10.000, sehingga kita bisa ketemu tarif overhead pabrik per jamnya untuk tenaga kerja langsung itu adalah 5.000. Ini untuk menghitung tarifnya. Kalau di soal tidak tidak ditampilkan, kalian bisa menghitung. Nah, ini contohnya di sini. Tetap kita membawa kartu biaya pesanan tadi yang sudah kita hitung. Antara bahan baku sudah ketemu, tenaga kerja langsungnya sudah ketemu. Nah, kemudian kita terakhir adalah menghitung overhead pabriknya. Overhead pabrik kita tetap by pesanan, ya, pesanan 71 sama pesanan 72. Untuk pesanan 71, ya, untuk pesanan 71 ini tadi dibutuhkan 350 jam ya. Jadi kita tadi menghitung tarif overhead-nya karena tidak ada ya, tidak tercantum. Jadi kita menghitung tarif overhead-nya tadi ketemu 5.000 per jam. Jadi 350 dikalikan dengan 5.000 per jam. Sehingga kita bisa tahu untuk overhead pabrik di pesanan 71 itu ketemu 1.750.000. Sini kemudian 72 juga begitu. Jadi kita tetap menggunakan tarif overhead-nya. Namun di sini jumlah jam kerjanya berbeda, lebih banyak daripada pesanan 72. Karena pesanannya lebih banyak. 71 cuma 20, sedangkan 72 pesanannya 60 unit. Nah, sehingga membutuhkan jumlah jam kerjanya itu lebih banyak, 500 ya, 500 jam dikalikan 5.000 per jam, ketemu 2.500.000. Nah, dari sini kita sudah lengkap bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, kemudian overhead pabrik. Pesanan 71 di total ketemunya adalah 10.250.000. Kemudian untuk yang pesanan 72 kita total 21 juta. Ketemu total biaya pesanannya. Nah, di sini ada yang tanyakan? Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mbak. Siapa Mbak? Ini nama? Abigail. Abigail. Saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak. Jadi
5.000 itu dari mana ya Ibu? Tadi saya apa namanya kurang fokus. Yang 5.000 ini. 5.000 ini overhead. Kayaknya Abigail putus-putus ya sinyalnya. Abigail, monitor? Ya Ibu. Ya, Ya. putus-putus kayaknya ya. Ya, 5.000 overhead ini ya Mbak ya. Yang dikalikan 5.000 per jam, betul? Ya, betul. Ya, mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Tunggu, saya panggil aja ya. Nurul Afifah. Nurul Afifah? Iya, Ibu. Mbak, tolong dijelaskan ke temannya Abigail, 5.000 ini dapatnya dari mana? Mungkin tadi sinyalnya kurang bagus, Abigail, bisa dijelaskan ulang? Iya, mohon maaf, di saya juga putus-putus, Ibu. Oke, yang lain coba. Sebentar. Vianeska. Vianeska? Vianeska Ardila? 5.000 dari mana? Mbak atau Mas ya ini ya? Oke, nggak respon. Anugrah. Iya, Bu. Ya, Anugrah. 5.000 ini dapat dari mana, Mas? Biaya tenaga kerja tidak langsung 50 juta dibagi 10.000, Bu. Rp50 juta dibagi 10.000. Oke. Ada yang lain? Mungkin selain Anugrah? Wijita. Wijita ada? Oke, Ibu. Silakan, Mbak. 5.000 dari mana? Biaya Ya. overhead. Ya, biaya overhead. Ini merupakan tarif overhead. Nah, tarif overhead 5.000 ini dapatnya dari mana? Di sini 5.000 yang ditanyakan Abigail. Di sini juga 5.000. Nah, 5.000 itu dapatnya dari mana? Ya kan, kalau di sini nggak ada, ini nggak ada. Ini 15.000, ini 15.000. Yang 71 itu 10.000, 10.000. Nah, tarifnya itu dapat dari mana? Yuk, yang lain wes. Nggak saya tunjuk. Rp5.000 dari mana? Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa Mbak? Nida, Ibu. Ya, silakan Ida. Jadi benar yang dikatakan Anugrah tadi, 5.000 tarif BOP 5.000 itu diperoleh dari 50 juta, di mana 50 juta itu biaya overhead pabrik berupa PTKL-nya dibagi dengan taksiran jam produksinya. Jadi 50 juta dibagi 10.000 sama dengan untuk tarif BOP-nya 5.000 per jam. Ya. Ya, bisa dipahami semua.
Saya kembalikan PowerPoint-nya ya ke sebelumnya. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Anugrah dan Nida ya. Jadi di sini Mbak Abigail sudah jelas suaranya? Sudah jelas, Ibu. Ya, jadi untuk semua juga ya, tidak hanya Abigail karena tadi saya sampling kok nggak ada yang respon juga, hanya beberapa yang tepat ya jawabannya di sini. Jadi 5.000 itu ya kita bisa dapatkan di sini, dari sini. Jadi ada perkiraan pabrik gitar tadi, ya perkiraan total biaya overhead pabriknya di perusahaan gitar itu 50 juta dalam satu periode. Kemudian asumsi juga untuk basis kegiatannya itu tenaga sebanyak 10.000 jam tenaga kerja langsung. Nah, dari sini kita bisa menghitung untuk tarif overhead pabrik yang telah ditetapkan. Ya, ada soal yang sudah mencantumkan tarif overhead-nya, ada yang tidak. Nah, jika tidak, kita bisa menghitung jika sudah disajikan soal seperti ini. Mungkin saja nanti soal ke depannya hanya menyajikan total biaya overhead perkiraan 50 juta dalam satu periode, kemudian jam kerjanya adalah 10.000. Nah, hitunglah biaya overhead. Nah, kita butuh tarif overhead-nya. Jadi nggak bingung, Bu, tarif overhead-nya nggak ada, padahal itu kita bisa hitung. Ya kan? Ya, jadi sudah disampaikan temannya tadi, ini ada Anugrah ya. Jadi 50 juta kemudian dibagi dengan 10.000 perkiraan basis aktivitasnya. Jadi ini perakiraan. Muncul tarifnya, tarif per jamnya. Kayak gitu Abigail. Jadi ketemu 5.000 per jam. Bisa dipahami Abigail? Dan yang Sudah lain? bisa, Ibu. Terima kasih. Ya, jadi gini. Ya, jadi kita sudah ketemu bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian overhead pabriknya. Ketemu total biaya pesanan. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada lagi yang ditanyakan enggak? Kalau enggak, saya lanjutkan dulu. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mbak. NIM nama? Nida NIM 05. Oh ya, Nida. Ya, silakan nih. Pada kartu biaya pesanan yang 71 itu kan untuk biaya bahan baku langsung yang dibutuhkan hanya 2 juta ya, Bu. Terus Gimana, Mbak? Untuk yang kartu biaya pesanan 71, kan bahan baku langsung yang dibutuhkan 2 juta, hanya 2 juta. Kenapa harus ditambah dengan saldonya, Ibu? Sedangkan pada pesanan 72 tidak. Oh, ini tadi saldo di awal ya. Di awal waktu kita menghitung bahan baku sebenarnya masih ada sisa saldo. Sisa saldo di awal bahan baku itu saya kembalikan dulu ya. Mungkin bisa di screenshot dulu ya. Untuk pesanan 71 itu ada saldo awalnya. Sedangkan di 72 itu 0, tidak ada saldo awal. Jadi baru membuat pesanan baru. Saya kembalikan dulu. Nah, di sini. Di awal kita sudah ada saldo per 1 Desember untuk pesanan 71. Nah, ini asumsinya seperti ini, Mbak. Kenapa kok di sini ada, di sini nggak ada 72? Nah, ini 72 mungkin ini baru mau membuat gitar seri Amerika. Ya, mungkin kurang jelas ini ya. Nih, ini baru membuat. Nah, sedangkan yang untuk pesanan 71 itu untuk gitar seri jazz ya. Untuk gitar seri jazz itu sebelumnya sudah ada produksi. Kemudian ada sisa bahan bakunya kayak gitu. Bisa dipahami Nida? Baik, Ibu sudah. Jadi di awal kita sudah diberikan di soal itu untuk saldo awal bahan baku untuk membuat gitar
seri Jazz itu masih ada sisa yang sebelumnya, produksi sebelumnya 3 juta untuk yang seri Jazz. Sedangkan untuk seri Amerika itu kita baru mau membuat, sebelumnya tidak membuat. Kayak gitu asumsinya, Ida. Ya. Ada lagi? Ada, saya lanjutkan dulu. Sampai sini ya tadi ya. Kemudian di sini, nah, di sini kita bisa ini yang menggunakan tarif overhead pabriknya tadi. Jadi kita bisa menghitung overhead pabrik yang dibebankan sekian ya, 350 jam untuk pesanan 71, dikalikan tarif ketemu 1.750.000, total untuk pesanan 72 itu 2.500.000, sehingga untuk total overhead pabrik yang dibebankan kita ketemu 4.250.000. Nah, bagaimana penjurnalannya seperti ini? Ya. Untuk mencatat pembebanan overhead pesanan 71 dan 72. Barang dalam proses pada overhead pabrik. Itu adalah 4.250.000. Itu untuk mencatat penjurnalan pembebanan overhead. Kemudian di sini, nah nanti kita sering menjumpai ada under applied sama over applied. Nah ini yang seperti apa over applied sama under applied. Jadi konsepnya di sini untuk under applied itu yang overhead yang sudah ditentukan di awal, ya, yang kita buat itu lebih rendah dibandingkan dengan aktualnya. Itu kita bisa bilang itu under applied. Sedangkan over applied itu kebalikannya. Jadi kita menentukan overhead di awal itu lebih tinggi dibanding aktualnya. Ya, konsepnya seperti itu. Untuk yang under applied sama over applied. Nah, ini untuk contohnya. Saya tidak terlalu detail di sini ya, mungkin nanti di mata kuliah selanjutnya itu lebih detail. Ya, jadi di sini konsepnya ada under applied sama over applied overhead. Jadi di situ konsepnya. Jadi under applied itu yang kita buat di awal, overhead yang kita tentukan di awal itu under applied itu di bawah aktualnya. Sedangkan over applied itu adalah kita membuat overhead, menentukan overhead di awal itu lebih tinggi, kayak gitu. Sampai sini ada yang tanyakan? Ini udah soal-soal saja. Oh ini untuk tampilannya ya. Nah di sini ada kartu biaya pesanan, ya. Ini untuk pengendalian. Kalau yang tadi di awal itu ada akun bahan baku, sekarang tadi kita sudah menghitung pesanan 71. Pesanan 71 ini asumsinya sudah selesai ya untuk pesanan 71 sebesar 10.250.000. Berarti kita harus memindahkan pesanan 71 ini ke akun barang jadi. Jadi di sini overhead pabrik, kemudian dari kartu biaya pesanan, total biaya 10.200.000 itu kita posisikan di kredit karena asumsinya ya barang dalam proses pesanan 71 ini udah siap dipindahkan ke barang jadi. Bisa dipahami di sini? Masih di 71 ya. Karena tadi terakhir kita adalah ini. Ya,
asumsinya di pesanan 71 ini sudah selesai, pesanan selesai. Sedangkan 72 ini masih dikategorikan pesanan dalam proses, yang diminta masih dalam proses. Jadi pesanan selesai ini bisa dipindahkan langsung ke barang jadi. Sehingga BDP 71, pesanan 71 itu harus dikeluarkan ke barang jadi. Sehingga kalau kita melihat di kartu perhitungan ini, ya, kartu perhitungan biaya pesanannya sudah selesai, kemudian akun BDP-nya harus kita keluarkan untuk pesanan 71. Sehingga saat barang dalam prosesnya kita masih ada 21 juta. Walaupun nanti ini juga nanti tinggal dipindahkan gitu loh. Ya. Nah, sehingga kita bisa buat jurnalnya karena sudah dipindahkan dari BDP ke barang jadi. Jadi jurnalnya adalah barang jadi pada barang dalam proses besar 10.250.000. Nah, nanti jika pesanan 72 itu sudah siap dipindahkan, jurnalnya juga sama, hanya saja nominalnya berbeda. Ya, karena di sini tadi asumsinya 71 itu sudah bisa dipindahkan ke barang jadi, kita bisa menghitung biaya produksi per gitarnya. Dari 10.250 dibagi 20 itu ketemu biaya per unitnya adalah 512.500. Nah, kayak ini. Ketemu biaya per unitnya. Nanti begitu pula juga dengan yang pesanan 72. Kalau itu bisa dikategorikan sudah bisa dipindahkan ke barang jadi, berarti kita bisa menghitung biaya per unitnya untuk pesanan 72. Kalau dari pesanan 72 kita bisa menghitung biaya per unitnya berapa? Rp350.000, Bu. 350 ya. Sudah benar yang lain? Mungkin bisa bantu hitung. Benar, Ibu. Sudah, Ibu. Iya, Ibu, 350.000. Ya, jadi 21 juta dari mana ketemunya? 21 juta 10 unit itu dibagi 60 unit, Bu. dibagi 60 unit ketemu 350.000 per unit. Jadi kalau kita menjurnalnya seperti ini. Sama ya. Karena berpindah dari BDP ke BJ, jadi barang jadinya bertambah dan barang dalam prosesnya adalah berkurang. Kemudian di sini untuk setelah dipindahkan ke barang jadi, tadi ini saldonya kita lihat di sini ya, yang tadi 10.250, nomor pesanan 71, kuantitas 20, sehingga barang jadinya per tanggal 31 Desember itu adalah 20, kuantitasnya jumlahnya 10.250. Jadi kita bisa ketahui untuk kita membuat buku besar barang jadinya seperti ini ya. Nah, kenapa ini tetap? Karena di tanggal 9 itu sudah kosong untuk gitar seri jazznya. Jadi kita punya persediaan barang jadi di tanggal 31 Desember itu ada 20 gitar. Dengan nominal rupiahnya adalah 10.250.000. Ini untuk, nah kalau sudah sampai selesai, udah barang jadi, berarti kan kita bisa distribusikan ya ke toko-toko atau kita menjual. Nah, prosedurnya berarti sudah seperti perusahaan dagang. Ya kan? Bisa dipahami sampai sini?
Ada yang tanyakan sampai sini? Izin bertanya, Ibu. Dinda. Ya, silakan Dinda. Yang bisa mengelompokkan itu barang jadi atau barang dalam proses itu kita sendiri apa ada kriteria tertentu, Ibu? Perusahaan punya kriteria tertentu. Jadi tadi sudah kalau konsep kita punya, hanya saja kan ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang perusahaan ya, pertimbangan atau kebijakan perusahaan. Jadi antara di barang itu dikategorikan barang dalam proses ataukah barang jadi, itu mungkin punya kriteria khusus sendiri untuk perusahaan tertentu. Ya, kalau di awal kita sudah klasifikasikan, kita sudah pahami pengertian dari bahan baku langsung itu yang seperti apa, bahan baku, kemudian barang dalam proses, dan barang jadi, konsepnya kita sudah pegang, ya kan? Tapi hanya saja ada kebijakan-kebijakan khusus kadang perusahaan itu ya, ada karakteristik tertentu, jadi itu masih belum bisa dikategorikan barang jadi. Ataukah misalnya tadi contoh gitar saja. Jadi gitar yang dikatakan barang jadi berarti kan sudah siap untuk dijual. Mungkin saja kita berpikiran ini sudah dilem, sudah dipasang senar, sudah kayunya sudah pas. Menurut kita itu sudah masuk kategori barang jadi, tapi hanya saja ada departemen tertentu, misalnya ada kualitas mutunya, ada departemen kualitas mutu, itu mutunya masih belum bisa dikategorikan barang jadi belum bisa kita pindahkan, kadang seperti itu, quality controlnya, ya, kadang perusahaan ini sudah jadi, tapi belum bisa, ini masih ada yang kurang tepat, karena kita punya standar, perusahaan punya standar tertentu, itu bisa kategori barang jadi dan siap untuk dijual. Kadang seperti itu, Mbak. Mbak siapa tadi ya? Mbak siapa tadi? Dinda? Iya, Ibu. Lalu kalau bahan baku langsung itu memang hanya satu bahan utama gitu kah, Bu? Iya. Kalau misalkan gitu. Ya, itu bahan utamanya. Misal kalau penjahit berarti bahan bakunya apa? Bahan baku utamanya apa? Kain. Nah, padahal kita ya butuh benang, ya butuh kancing ya, kancing dan lain-lain. Itu masuk di kategori bahan baku tidak langsung. Ya kan? Karena tidak serta-merta kain baju itu ada kancingnya. Tapi baju itu pasti harus ada kain. Sama seperti kayak gitu, Mbak. Ya kan? Sama seperti gitar tadi. Kita tidak mungkin menyerupai gitar tanpa ada kayu. Misalnya senar saja. Senar apakah bisa menjadi gitar tanpa adanya kayu? Nah, kayak gitu. Kayak gitu, Mbak Dinda. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Ya, untuk soal hari ini mungkin saya berikan agak telat ya, mungkin sore. Jadi deadline-nya mungkin bisa besok ya. Besok ada deadline enggak? Deadline. Oh, besok hari Jumat ya. Ada deadline enggak? Saya enggak ada itu ya kalian. Kalian kan maba, khawatir ada apa kegiatan hima itu loh. Ada enggak? Besok bisa ya kalau seumpama besok deadline jam 11 siang. Mohon maaf, Ibu. Tiara? Besok itu ada matkul pagi sampai sore, Ibu. Oh gitu. Oke, kalau Iya, Sabtu, Ibu. Sabtu kegiatan itu enggak? Kayak ospek itu enggak? Apa sih? Ada penutupan mentoring. Oke, kalau gitu saya pending aja dulu ya tugasnya ya supaya tidak ngaco kan ini kan masih perusahaan manufaktur berbasis ini ya biaya pesanan. Sebenarnya kan ada biaya proses. Nah, itu kan belum saya tampilkan, saya sajikan nanti minggu depan pertemuan selanjutnya. Berarti untuk tugas hari ini saya rapel di minggu depan saja ya. Karena ini kan kita mundur sebenarnya. Saya khawatir nanti mengganggu tugas kalian overload. Ya, bisa disepakati?
Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Berarti tugas yang biaya pesanan dan proses nanti saya rapel di minggu depan. Semoga minggu depan sesuai jadwal ya. Jadi hari Rabu pagi. Ya, ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Hasna ada ya? Hasna? Ada, Ibu. Hasna? Ada yang nggak masuk? Masuk semua, Ibu. Masuk semua. Oke. Ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Minggu ke depan kita membahas tentang biaya proses ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin pertemuan hari ini bisa saya akhiri ya. Bisa saya akhiri. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.